Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat-Mu, dan kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu ke-27 ini, Gereja Kudus merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai ayat 12, yaitu tentang perceraian. Yesus berkata, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Menarik sekali Injil yang kita renungkan hari ini. Secara keseluruhan perikop Injil Markus 10 ayat 2 sampai 12 menggambarkan bagaimana orang-orang Farisi mau menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan logis supaya Yesus didapatkan oleh mereka menentang hukum Taurat Musa. Namun Yesus Putra Allah mempunyai pengertian yang sempurna tentang hukum Taurat Musa dan bagaimana Musa sampai mengeluarkan ketentuan yang memperbolehkan perceraian karena kedegilan hati bangsa Israel yang pada masa dulu memandang wanita sebagai kelas 2, bahkan dipandang seperti budak. Yesus mengembalikan ajaran ini kepada hakikat perkawinan seperti yang ditentukan Allah dari semula. Pada awal penciptaan dunia, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah sejak semula telah menentukan bahwa kesatuan perkawinan sifatnya tidak terceraikan. Pengajaran magisterium Gereja Katolik menjaga dan mempertahankan ajaran ini dalam banyak dokumen. Seperti kita ketahui dalam Konsili Florence, Konsili Trente, Konsili Vatikan II, dan Gaudium et Spes. Yesus juga mengetahui bahwa Musa memperbolehkan perceraian justru untuk melindungi hak dan martabat kaum perempuan. Maka perceraian tidak pernah sesuai dengan rencana awal Allah Bapa ketika menciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan berakar dari kasih Allah kepada umatnya. Dalam perkawinan tampak penyerahan diri secara total antara suami dan istri dan diarahkan untuk kebahagiaan bersama dan keturunan. Oleh karena itu Allah menghendaki agar perkawinan tidak terceraikan kecuali saudari maut yang memisahkan mereka. Perkawinan yang diangkat oleh Yesus menjadi sakramen, memberikan kepada pasangan suami istri sebuah hati yang baru yang dapat mengatasi kekerasan hati. Keluarga yang menjadi inti kehidupan masyarakat diperteguh berkat pandangan iman ini. Keluarga bukan hanya bermakna dan bernilai, melainkan juga khusus karena menjadi perhatian Allah Sang Pencipta. Pemahaman iman untuk hidup bersama dan terutama keluarga
mestinya bisa menjadi warta yang relevan bagi kehidupan zaman sekarang yang cenderung individualis dan egoistis. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam kitab hukum kanonik nomor 1056 dikatakan, sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik ialah monogam, tak terceraikan, berlangsung seumur hidup. Apa arti dari sifat perkawinan tersebut? Monogam artinya bahwa perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau satu dengan satu. Perkawinan bukanlah poligami, satu dengan banyak. Sebab dasar perkawinan adalah cinta Allah yang tak terbagi, tak terceraikan. Sebab dasar perkawinan itu cinta Allah tanpa syarat. Berarti hanya mautlah yang dapat memisahkan ikatan pernikahan. Di dalam ikatan pernikahan, kesepakatan suami dan istri yang telah dibaptis untuk saling memberi dan menerima telah dimeteraikan Allah sendiri. Berlangsung seumur hidup. Dalam janji perkawinan tidak ada kontrak. Semoga suami istri tetap setia seumur hidup dalam suka maupun duka, dalam untung maupun rugi. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, semoga suami istri tetap menjaga keutuhan perkawinannya, teguh dalam janji mereka, setia sampai akhir hidup mereka. Jauhkanlah mereka dari segala godaan dan bahaya yang menceraikan mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.